Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya berjumpa lagi di DSE channel tentang seputar belajar elektronik ya. Bagi yang pemula ya, yang mungkin ini sedikit ada apa ya, ilmu pengetahuan lah gitu aja tentang belajar elektronik. Nah, jadi di video kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu tentang memperbaiki regulator power supply TV Cina ya, mesin Cina. Nah, ini adalah area regulator ini. Nah, jadi di sini saya akan membuat video bagaimana cara memperbaikinya. Nah, ini adalah bekas dari user lain ya, yang di video sebelumnya juga saya buat konten untuk data komponen bagian power supply, dan ini kebetulan juga masih saya lepas-lepas, belum saya pasang. Namun saya belum pengecekan, saya belum melakukan pengecekan untuk bagian-bagian yang lain ya. Dan ini baru saja saya bikin konten, dan ini akan saya bikin konten selanjutnya. Ya, selagi ada waktu dan selagi sempat, jadi saya bikin konten seperti ini. Nah, biar saya lebih semangat dan apa ya, untuk dukungan saya, jadi saya mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan di-share untuk ke teman-teman jika teman-teman sedang membutuhkan cara memperbaikinya seperti ini. Nah, mungkin ini berhasil atau tidak saya juga tidak tahu, karena yang jelas ini PCB juga masih bagus. Nah, PCB-nya masih bagus seperti ini. Nah, kalau misalkan menurut saya ini dibuangkan cuma sia-sia ya, cuma apa, mubazir gitu loh. Maksud saya mubazir. Nah, jadi kalau misalkan masih bisa, ini akan saya perbaiki terlebih dahulu. Oke, ini biar lebih enak, biar enggak itu, ini saya lepas saja. Jadi saya memperbaiki regulator tanpa menggunakan RGB dan tanpa menggunakan flyback, dan mungkin nanti untuk transistor horizontalnya saya lepas juga ya, saya lepas juga karena sebenarnya dengan FBT dilepas ini untuk tegangan B+ sudah aman ya, karena pengecekan B+ pada mesin Cina itu tanpa menggunakan beban tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan untuk televisi merek lain yang didukung dengan sirkuit EW, jadi bagian B+ harus menggunakan dop. Kalau tidak menggunakan dop, maka B+ akan over dan tidak bisa terkontrol. Jadi melebihi dari kapasitas. Misalnya sebenarnya B+-nya normal 110, tapi karena dia menggunakan sirkuit EW dan saat pengecekan tidak menggunakan dop di bagian B+, tidak dikasih beban misalnya, itu maka B+ akan over lebih dari 110 volt. Oke, lanjut ke bagian topiknya ya. Topiknya di sini yaitu adalah memperbaiki bagian power supply. Bagian power supply atau mungkin bagian regulator pada TV Cina. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan peranan penting, yaitu jikalau di punya abang itu, ada punya sahabat DSE itu mempunyai kendala, yaitu dengan listrik jeglek atau mungkin B+ drop, atau mungkin B+ tidak keluar sama sekali, atau mungkin apa ya, yang intinya dengan regulator ya, lampu indikator di bagian sensor ini juga tidak nyala. Nah, ini tidak nyala, berarti kan kerusakan ada di bagian power supply, atau mungkin LED-nya yang mati, kan bisa jadi ya, power supply-nya normal tetapi LED-nya mati, bisa jadi. Nah, tapi di sini saya akan memberikan sedikit tips ya, sedikit tips. Jadi kalau misalkan LED-nya mati, atau mungkin listrik jeglek, atau mungkin TV tidak ada apa ya, tidak ada reaksi sama sekali saat dicolokkan ke listrik, dan saat dinyalakan sedup itu tidak ada kayak apa, lampu kayak berkedip atau lampu listrik ya, lampu listrik, berarti kan ini sama sekali tidak bekerja, atau mungkin seklingnya putus, atau mungkin entah apa gitu kan, pasti ada kerusakan-kerusakan. Nah, di sini saya akan pengecekan pertama, yaitu jikalau power supply itu dalam keadaan normal tidak jeglek ya. Oh, ini sudah benar kali 1K. Nah, probe di konslet posisi 0. Oh, untuk pengecekan AC maka menggunakan kali 1. Kali 1 saja, bukan kali 1K ya. Kali 1 saja. Nah, di sini pastikan untuk jarum AVO posisi 0. Oke, jarum AVO posisi 0. Nah, coba saya posisikan HP biar lebih enak. Jadi begini, jarum AVO di posisi 0 saat probe di konslet seperti ini ya.
Oke, nah untuk hambatan di bagian sini, nah ini kan di bagian AC ya, ini di bagian AC, soket AC. Kalau yang ini adalah soket untuk degaussing. Nah, jadi untuk pengecekannya seperti ini dicek, ini jangan sampai mentok. Kalau bisa ada pergerakan cuma dikit saja. Nah, padahal kalau di konslet ini ada pergerakan full, ya, kurang dikit. Nah, mana kok malah hilang? Nah, tak posisikan 0. Nah, kita aja. Udah anggap aja itulah posisi 0, cuma kurang dikit kok. Nah, apa-apa. Mungkin baterainya saya sudah lemah. Nah, anggap aja ini di posisi 0. Nah, ini kalaupun ada pergerakan itu cuma sedikit. Ya, cuma sedikit. Tapi kalau misalkan di punya abang itu kok ada pergerakan misalnya sampai di angka 10 atau mungkin di angka tembus sampai angka 0. Nah, coba ini dilepas dulu. Kabel degaussingnya yang soket yang mancap di sini apa tertancap di sini dilepas dulu. Ya, ini dilepas dulu baru dicek di bagian AC. Nah, power supply yang normal kalau misalkan tanpa beban harusnya ini seperti ini, tidak ada yang konslet. Probe dibolak-balik harusnya sama. Nah, sama. Probe dibolak-balik sama. Ya, probe dibolak-balik sama. Nah, kalau misalkan jeglek, dalam keadaan seperti ini transistor sudah saya copot ya, transistor regulatornya di sini, ini sudah saya copot. Nah, ini sudah saya copot. Namun kok masih jeglek, ya, ini dilepas kok masih jeglek. Coba elko ini dilepas dulu. Elko-nya ini dilepas. Kalau misalkan elko ini dilepas kok masih jeglek juga, berarti kemungkinan ada kerusakan bagian dioda 1, 2, 3, 4. Coba ini dilepas, lalu diodanya dicek satu persatu. Ya, itu sampai ketemu. Nah, mungkin bisa jadi di bagian kapasitor ini yang konslet, atau mungkin resistor ini juga konslet, bisa jadi resistor 220K. Oke, nah karena di sini saya tidak menemukan kerusakan yang jeglek, tapi saya tidak tahu ini rusaknya bagaimana. Nah, jadi ini saya akan mengembalikan terlebih dahulu, yaitu adalah dioda yang tadi saya lepas, dan saya akan melakukan pengecekan pada transistor ini. Transistor, bentar tak bikin rada cerah. Ya, transistor, terlalu cerah, terlalu putih, sampai tidak kelihatan. Ini aja. Transistor dengan nomor V511. V511 ini adalah A1015, dan transistor yang ini V512. V512 ini adalah aslinya, kalau misalkan dari aslinya ya, itu adalah C3807. Namun ini menggunakan dengan nomor seri yang lain, yaitu adalah C2655. Dan ini akan saya ganti menggunakan C3807. Saya akan menggunakan C3807, dan ini akan saya benarkan, saya akan pasang, dan diodanya juga akan saya pasang, kecuali transistor regulator ini. Oke, saya pasang terlebih dahulu. Nah, ini tadi untuk transistornya yang C2655 sudah saya lepas, dan saya akan menggantinya dengan C3807. C3807 ini yaitu adalah transistor fisiknya itu lebih besar dari yang tadi. Nah, saya akan menggunakan transistor yang ini. Jadi ini sudah pasti kalau ini adalah transistor untuk semacam PWM, atau mungkin drivernya dari transistor regulator. Oke, ini akan saya pasang terlebih dahulu. Namun untuk tata letak kaki BCE, nah di sini kan intinya gini, untuk BCE-nya kalau urutan kaki gini, posisi ini adalah kaki basis, dan ini adalah kaki kolektor, dan ini adalah kaki emitter. Dan yang emitter ini adalah ke bagian GND, bagian groundnya di sini, ground ini. Oke, ini akan saya pasang dan nanti akan saya videokan lagi. Nah, di sini untuk transistor sudah saya pasang. Nah, transistornya sudah saya pasang, jadi saya tinggal ngecek untuk di bagian AC juga, di bagian AC, dan nanti juga saya akan pengecekan pada pin basis pada transistor
regulator. Nah, jadi pin basis itu juga peranan penting karena cara kerjanya transistor regulator juga tergantung dari bagian tegangan basis. Nah, di sini saya akan mengecek lagi seperti di awal karena ini sudah terpasang transistor 3807 dan dioda juga sudah terpasang. Dioda 2 ini sudah saya pasang. Ini ibaratnya untuk bagian power supply sudah terpasang semua ya, kecuali transistor regulator ini. Nah, ini akan saya cek lagi di bagian AC, soket AC-nya terkendala atau tidak. Oke, saya cek bagian sini, nggak ada pergerakan sama sekali. Berarti menurut saya ini adalah bagian power supply ini normal sebelum ada transistor regulator. Namun juga belum bisa dipastikan bahwa saya itu adalah normal 100%. Karena di sini saya juga belum melakukan pengecekan untuk tegangan-tegangan yang lain. Nah, nanti kalau masalah TRA 1015 ini itu bisa dibilang urusan nanti. Kalaupun ini rusak, itu hanya penyebabnya menyebabkan tegangan B+ mungkin drop atau mungkin over sedikit. Nah, macam itu. Nah, peranan penting yang perlu dicek itu adalah ini R521 dan 520 ya. Oh ya, benar. R51 dan R520 ini perlu dicek. Oke, akan saya lepas dulu untuk di sisi satu kaki, terserah di bagian mana. Saya lepas dulu kakinya. Jadi di sini saya akan melepas satu solderan saja, ya, lepas satu solderan saja di bagian ini. Oh ya, susah amat ya. Nah, ini sudah terlepas. Oke, setelah terlepas, saya sedot. Nah, ya, itu sudah tidak terhubung. Nah, setelah itu akan saya cek resistornya. Karena resistor ini adalah ukuran 120 kilo, maka di sini saya menggunakan kali 1K saja. Pastikan probe dalam keadaan 0. Dan nanti kalau misalkan normal, itu ada di sini ya. Ada di sini. Harusnya cuma bergerak sedikit. Ya. Ya, itu 120 kilo. Benar. Karena saya menggunakan kali 1K. Dan yang resistor yang satunya oke, sama. Berarti ini adalah masih normal. Nah, resistor 2 dirangkai secara paralel. Ini adalah resistor untuk VCC bagian ini ya, bagian apa ya, PWM atau mungkin driver dari transistor regulator. Nah, ini tegangan ini muncul berdasarkan dari resistor ini. Jadi resistor 2 ini sebagai jembatan untuk tegangannya. Nah, karena itu normal, maka akan saya kembalikan seperti tadi. Nah, ini akan saya kembalikan. Nah, setelah penyolderan, saya biasanya menggunakan pertalit atau mungkin pertamax ya. Karena adanya saya pertalit, saya menggunakan pertalit saja. Nah, saya kuas-kuas seperti ini biar tidak terlihat kusam. Jadi setelah disolder, kalau misalkan digosok disikat dengan pertalit, itu PCB akan kelihatan seperti agak baru. Maksudnya solderan itu nggak terlalu jelek antara solderan dari pabrik atau mungkin solderan dari kita. Oke, setelah seperti ini sudah dipastikan bahwa saya di sini tidak ada gerakan tadi. Oh, ini masih menggunakan kali 1 ya. Ini tidak ada pergerakan tadi. Oke, berarti menurut saya oke. Nah, di sini saya akan mencoba. Saya akan ambil ini, sengaja tidak saya jeda untuk videonya, jadi biar langsung dan nanti hasilnya seperti apa. Ini akan saya pasang soket AC. Akan saya pasangkan soket AC-nya ya. Soket AC di dekat resistor 220K. Setelah itu biar lebih mudah untuk pengecekan,
Saya langsung ke bagian ini, akan saya ganjil menggunakan center. Jadi di sini akan saya solder langsung di bagian pertama ground, probe hitam. Ya, probe hitam di bagian ground. Saya solder langsung saja di sini. Nempel apa enggak? Oh, nempel. Dan probe merah saya pegang saja. Pastikan untuk jarum AVO di skala 250. Karena ini tegangannya 270-an ya, jadi nanti ngeceknya saya cuma sebentar gitu aja kalau di bagian elko besar. Saya tidak perlu lama-lama. Atau mungkin untuk tegangannya itu tidak saya cek. Karena terlalu tinggi dan AVO saya cuma di skala 1000 sampai ke 1000 itu susah dibaca. Kalau 1000 berarti 250-nya ya di sini 250. Ya, kalau di sini 250, kalau di sini adalah 500, di sini 750, kalau di sini adalah 1000. Oke, saya cek menggunakan 1000. Ya, saya cek menggunakan skala 1000 dan di sini akan coba saya colokkan. Ini langsung saya cek secara live ya. Kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan. Oke, langsung saya cek. Bismillahirrahmanirrahim. Aman nggak ini nanti? Nah, itu muncul sekitar 300 volt. Ya 270-an lah ya, 270 atau mungkin 300 volt nah di situ. Nah, itu muncul tegangan sekitar segitu. Karena ini adalah skala 1000. Ya, skala 1000. Oke, dan di sini akan saya coba cek, coba saya pastikan dulu tegangannya hilang atau belum. Oh, belum hilang. Nah, di sini saya akan ngecek tegangan biasnya transistor regulator. Nah, di sini saya menggunakan skala 10 ya, DC 10 volt. DC 10 volt. Karena yang saya cek adalah bagian kaki basis. Basisnya di sini. Nah, itu sudah ada. Jadi elko yang nampung tegangan yang nampung di elko tadi masih bisa untuk masih ngeluarin tegangan untuk basis regulator ya. Jadi ada 0,8, tidak ada 1 volt. Nah, itu ini saya colok. Nah, ini saya colok. Nah, itu mengeluarkan tegangan 0,8. Coba saya buang dulu muatan di elko besar menggunakan colokan solder. Coba saya buang dulu. Ya, sudah hilang untuk tegangannya. Jadi di sini ini saya menggunakan skala kali 10 ya. Kok kali 10 ya, DC 10 volt. Nah, itu tegangannya tinggal segitu. Nah, ini akan saya colok. Kalau untuk tegangan yang ini udah tidak ada ya, cuma nah di elko besar aja cuma 6 volt. Oke, di sini saya langsung cek di kaki basisnya dan akan saya colok. Itu adalah muncul 0,8 volt. Nah, itu sudah naik 0,8 volt. Jadi tidak ada 1 volt. Nah, itu untuk tegangan. Nah, kalau udah muncul seperti ini, itu menurut saya normal ya. Menurut saya normal. Ini akan saya buang lagi karena nanti kalau tidak dibuang bisa tersentuh tangan, bisa bahaya. Ini saya buang lagi menggunakan colokan solder. Oke, menurut saya sudah hilang. Lalu di sini saya akan melepaskan probe yang sudah saya solder tadi. Maaf ya, ini HP-nya saya geser-geser karena posisinya kalau tidak digeser saya juga tidak kelihatan mau nyolder yang mana, mau itu tidak kelihatan. Nah, ini akan saya hapus tenolnya. Sini akan saya bersihkan dulu. Ini akan saya bersihkan. Ini sangat kotor sekali ini.
Oke, saya rasa udah lumayan bersih lah daripada tadi, karena tadi juga sempat saya ini kuas pakai kuas kecil ya. Kuas ini adalah kuas untuk lukis yang saya potong lalu saya bersihkan pakai pertali. Di sini saya akan cek untuk transistornya, regulator masih bagus atau enggak. Dengan skala kali 1K, pastikan saat probe di konslet itu di posisi 0. Ya, sudah benar di posisi 0. Probe hitam di kaki basis, probe merah di kaki kolektor. Ya, itu masih bagus. Ini masih bagus ini ya. Ini masih bagus transistornya. Ya, menurut saya ini masih bagus ini. Jadi kalau masih bagus, kita menggunakan ini aja, langsung dipasang ya. Langsung dipasang. Tapi ini C6910 ya. Bagus banget ini transistornya. Tapi enggak apa-apa. Justru malah bagus itu. Enggak apa-apa. Pakai ini aja. Ini sengaja video tidak saya jeda, jadi langsung saat pengecekan nanti bagaimana. Oke, akan saya pasang untuk transistor regulatornya. Ini saya bengkok, di sini saya bengkok. Nah, ini semua sudah terpasang ya. Jadi ini semua sudah terpasang, yaitu area regulator semua sudah terpasang, dan ini nanti akan pengecekan bagian B+. Nah, tegangan B+ itu akan muncul berapa volt. Oke. Nah, ini kan posisi playback tercopot, masih dicopot ya. Jadi ini ibaratnya pengecekan tegangan B+ tanpa menggunakan beban. Oke. Nah, di sini akan saya solder langsung. Jadi saya biasanya lebih suka kalau pengecekan itu di bagian probe hitam itu saya solder langsung ya. Saya solder langsung. Saya solder di bagian sini ground. Ya, ini ground. Oke, sudah tertancap. Nah, jangan lupa probe skala. Gunakan skala 250 untuk pengecekan tegangan B+. Coba di sini akan saya solder langsung saja di bagian B+.
bentar, belum ada T0-nya jadi tidak bisa. Oke, sudah saya pasang seperti itu, dan saatnya untuk pengecekan tegangan B+. Bismillahirrahmanirrahim. Colok. Nah, itu muncul B+ sudah muncul 90 volt. 90 volt itu berarti tegangan masih kurang sedikit ya. Tapi tidak apa-apa. Itu 90 volt berarti sudah menunjukkan normal. Karena kalau misalkan mesin Cina itu menggunakan apa itu namanya ya, trimpot atau mungkin VR ya. Jadi menggunakan trimpot, nah tinggal putar bagian trimpot. Nah, trimpotnya di sini. Nih, trimpotnya ini. Ini trimpotnya. Mana toh? Nah, ini oren-oren nih. Nah, bisa diputar di sini. Jadi ini untuk adjust tegangan B+. Kalau masih kurang sedikit atau mungkin lebih sedikit bisa diputar melalui ini. Ya, bisa diputar melalui ini. Ya. Tapi mutarnya dalam keadaan sambil ngecek tegangan ya. Jadi seperti ini nih. Saya peragakan. Karena tadi probe saya solder, jadi ya kayak gini. Kalau nggak diganjel-ganjel ya nggak bisa lah. Ini harus saya ganjel-ganjel. Harus menggunakan ganjel-ganjel seperti ini. Ini aja, nggak bahaya. Nah, ini sambil saya putar. Bentar, saya tak nyari obeng yang satunya, itu obeng yang sudah lancip, jadi tidak bisa untuk putar. Jadi saya menggunakan obeng yang satunya lagi. Dan obeng yang satunya tidak ada. Mungkin saya menggunakan obeng ini bisa enggak ya? Obeng besar ini. Tidak bisa ya. Gini aja, ini akan saya putar. Tapi kalau untuk masih mutarnya harus dalam keadaan itu ya, dalam keadaan sambil dicek, jangan asal muter. Apalagi kalau misalkan posisi TV pas lagi di play, maksudnya TV pas posisi start, itu harus dalam keadaan benar-benar dipantau, jangan asal diputer. Kalau diputer bisa, kalau drop sih nggak apa-apa, kalau misalkan over, ini akan saya coba colok, itu tepat di 100 volt ya. Nah, jadi gini nih, gini, kalau diputer tuh ya, coba sambil diperhatikan ya, kalau diputer tuh, nah tuh gerak tuh, naik, nah ini turun, nah kayak gini, nah ini naik, nah ini pas di 100 volt. Oke, nah jadi kalau pada saat posisi seperti itu, maka sensor pun juga harusnya menyala, lampu indikator juga harus nyala ya. Jadi di sini akan saya pasang sensor. Coba saya pasang sensor dulu. Dan lampu sensor akan saya taruh di sekitar sini aja. Coba dicolok ya. Tuh, udah nyala merah. Kayak gitu. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, apakah TV ini sudah menyala? Belum tentu. Karena di sini masih banyak lagi ya. Untuk tegangan outputnya yang ini yang normal B+. Nah, untuk selanjutnya kan kita tidak perlu ngecek banget ya, kecuali ada trouble. Tapi peranan yang paling penting yaitu adalah tegangan bias horizontal. Tegangan bias horizontal yaitu tegangan untuk basis transistor horizontalnya. Jadi cara pengecekannya bagaimana? Mungkin itu akan saya jadikan video untuk selanjutnya, karena ini sudah durasinya panjang
Nah, karena ini tadi adalah pembahasan tentang power supply. Nah, power supply di sini sudah normal. Jadi kalau misalkan ada kerusakan power supply yang mungkin masih punya jenengan itu belum terselesaikan, sebisa mungkin kalau misalkan masih bertanya melalui chatting WhatsApp akan saya bantu. Ya, jadi saya akan mencoba untuk membantu, tapi semampu saya karena juga keterbatasan sepengetahuan saya. Nah, oke. Nah, terima kasih bagi yang sudah menyimak dan bagi yang baru menyimak dan belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya untuk subscribe. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian video singkat dari saya ini. Semoga video ini adalah bermanfaat untuk kita semua. Baik, salam dari DSE Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.